Bab 1568. Ayo bertarung. Mengikuti kata-kata Linen, Master penasehat suci di lapangan itu segera membuka lorong ruang hampa. Mendirikan formasi teleportasi secara paksa di lorong ruang hampa itu. Menerobos penghalang ruang hampa. Menuju alam semesta 5 dimensi. Di alam semesta 5 dimensi. Tak jauh dari situ, Tiaromu menoleh dan melihat ke arah alam semesta 9 dimensi. Dia telah kembali tenang. Dia sangat mengenal Mileye. Dia tahu bahwa Mileye tidak akan pernah duduk diam dan melihat alam semesta 5 dimensi dibantai. Mileye pasti akan menyerang mereka dengan membawa alam semesta 9 dimensi. Dan di sini mereka telah menanam ribuan teknik formasi. Selama alam semesta 9 dimensi mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka akan mendapat keuntungan besar. Di sisi lain, Mileye tiba-tiba berhenti. Wirya muncul di depannya. Wirya membisikkan beberapa patah kata. Mileye perlahan menutup matanya. Alam semesta aula dewa tidak tertipu. Mileye menoleh untuk melihat ke ujung langit berbintang. Sedikit mengernyit. Musuh kali ini tidak bodoh sama sekali. Saat ini, Jenny Dongli dan wanita misterius muncul di samping Mileye. Jenny Dongli menatap Mileye. Bisakah kamu menghubungi pria berbaju biru atau wanita bergaun polos itu? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Wanita misterius tiba-tiba berkata, dia sedang mencari aturan hukum alam semesta. Mileye dan Jenny Dongli menatap wanita misterius. Wanita misterius berkata dengan lembut, targetnya seharusnya hanya aturan hukum alam semesta dan orang misterius di dalam dirimu. Jenny Dongli tiba-tiba berkata, kenapa dia tidak langsung ke alam semesta aula dewa? Wanita misterius berkata dengan nada berat, aturan hukum alam semesta pasti tidak ada di alam semesta aula dewa. Alam semesta aula dewa mungkin hanya wali dari aturan hukum alam semesta ini. Adapun alam semesta aula dewa, tidak mungkin dia tidak tahu tapi dia tidak pergi. Hanya ada dua penjelasan. Pertama, dia memiliki hal yang lebih penting, seperti mencari aturan hukum alam semesta. Tujuan utamanya adalah membunuh aturan hukum alam semesta dan orang misterius di dalam tubuh Mile. Kedua, dia ingin meninggalkan alam semesta aula dewa untuk ditangani Mile sendiri. Berbicara tentang ini, dia berhenti. Kemudian berkata, namun, aku pikir ada kedua alasan ini ada. Jika tidak ada hal yang lebih penting, dia tidak akan pergi. Dan sekarang aturan hukum alam semesta belum muncul. Kemungkinan besar karena dia. Jenny Dongli sedikit mengangguk. Analisisnya masuk akal. Di alam semesta aula dewa, yang serem sekali itu adalah aturan hukum alam semesta. Dan sampai sekarang aturan-aturan hukum alam semesta itu belum muncul. Maka hanya ada satu penjelasan. Itu pasti berkaitan dengan wanita bergaun polos. Saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, prioritas utama kita sekarang adalah mencegah orang-orang dari alam semesta aula dewa pergi ke alam semesta 5 dimensi. Mileye memandang Jenny Dongli. Jenny Dongli berkata, sebelum aku datang, orang-orang kita sudah meninggalkan dunia abadi untuk pergi ke Star Territory di mana mereka berada. Pada saat yang sama, Nona Saphira dan Tu juga bergegas ke sana. Mereka bisa menahan puluhan ribuan pasukan. Saphira dan Tu. Mileye sedikit mengangguk. Kalau mereka berdua bekerja sama, orang biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Jenny Dongli melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Ayo pergi. Pertarungan yang menentukan akan segera dimulai. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah itu sepadan? Jenny Dongli menatap Mileye. Mileye berkata dengan lembut, untukku sendiri. Jenny Dongli berkata sambil tersenyum.
Ini bukan pertanyaan apakah itu layak, tapi masalah harga diri. Belum lagi kamu, bahkan anggota klan manapun. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepada orang lain untuk dibantai oleh orang lain. Aku harap setelah kamu menjadi ketua klan di masa depan, ingatlah ini juga. Klan Kaisar Abadi tidak boleh meninggalkan satu anggota klan pun. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Mileye terdiam lama. Saat ini, wanita misterius berkata dengan lembut, "Masalah kita. Setelah masalah ini selesai, jika aku masih hidup, kita baru membicarakannya." Oke. Mileye menatap wanita misterius. Wanita misterius tersenyum sedikit. "Kamu menyalahkanku dan membenciku. Aku bisa mengerti itu. Karena aku benar-benar bukan ibu yang berkualitas. Tapi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk berbicara denganmu." Setelah hening sejenak, Mileye mengangguk. "Oke." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Sepakat." Mileye mengangguk. Segera, keduanya menghilang dari lapangan. Di suatu tempat di langit berbintang, Tiaromu melihat peta Star Territory di tangannya dan tetap diam. Pada saat ini, potongan Star Territory di depan mereka tiba-tiba bergetar. Segera, potongan ruang hampa terbuka. Seorang pria paruh baya keluar. Itu Jordi Dongli. Tiaromu meletakkan peta Star Territory di tangannya. Dia memandang Jordi Dongli. Tidak ada gunanya mati begitu banyak orang untuk satu orang. Jordi Dongli berkata sambil tersenyum. "Kamu dan yang lainnya datang ke sini. Apakah benar-benar hanya untuk membunuh Tuan Muda Klan Kaisar Abadi?" "Aku khawatir bukan." Tiaromu menatap Jordi Dongli. "Kalau begitu perang saja." Jordi Dongli menggelengkan kepalanya. "Jangan terburu-buru." Tiaromu melirik Jordi Dongli. "Aku juga tidak terburu-buru." Saat ini, Master Penasehat Suci di belakangnya tiba-tiba berhenti. Lorong ruang hampa menuju alam semesta 5 dimensi telah ditembus. Formasi teleportasi diletakkan. Selama mereka memasuki formasi teleportasi, mereka dapat mencapai alam semesta 5 dimensi dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Tiaromu menatap Jordi Dongli. "Ketua Sekte Sofan Chen, suruh orang-orangmu pergi ke alam semesta 5 dimensi." Sofan Chen mengangguk. Dengan lambaian tangan kanannya, puluhan Supermaster memasuki ruang hampa formasi teleportasi. Jordi Dongli masih terlihat tenang. Melihat pemandangan ini, Tiaromu sedikit mengernyit. Pihak lain seharusnya mendapat dukungan. Saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari ruang hampa formasi teleportasi. Muka ketua sekte ilahi itu langsung cemberut. Karena semua orangnya tewas. Tak hanya itu, lorong ruang hampa itu pun dicabik-cabik oleh kedua perempuan itu. Pada saat ini, orang berbaju hitam muncul di sebelah Tiaromu. Orang berbaju hitam itu membisikkan beberapa kata. Tiaromu menoleh dan menatap Master Penasehat Dewa. Di dalam, ada 2 kultivator pedang tingkat puncak alam fana. Wajah Master Penasehat Dewa menjadi muram. Dia tahu siapa yang dibicarakan Tiaromu. 2 wanita itu. Kedua orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Karena orang biasa bukanlah lawan dari kedua orang ini sama sekali. Master Penasehat Dewa memandang ketua sekte ilahi Sofan Chen dari kejauhan. "Ketua sekte Chen, kedua orang ini akan diserahkan kepada ketua sekte Chen dan tetua tertinggi dari sekte Anda. Ingat, jangan bertarung mati-matian dengan mereka. Cukup ditahan saja." Sofan Chen sedikit mengangguk. "Ya." Setelah berbicara, dia menghilang di tempat dengan seorang lelaki tua di sampingnya. Tiaromu memandang Jordi Dongli di kejauhan. Jordi Dongli tersenyum tipis tanpa ada gerakan. Dia memang ingin menunda waktu sekarang. Karena dia percaya pada kekuatan Safera Mudantu. Jika terus berlarut-larut,
maka ketua sekte Sofan Chen berdua pasti bukan lawan mereka. Bagaimanapun, dia tidak boleh menyerang lebih dulu. Karena ada ribuan formasi teknik di Star Territory ini. Jika klan Kaisar Abadi menyerang lebih dulu, maka akan menderita kerugian besar. Dari kejauhan, Tiaromu menatap Master Penasehat Dewa. Bisakah mereka berdua melawan kedua wanita itu? Master Penasehat Dewa menggelengkan kepalanya. Kekuatan kedua wanita itu, bahkan dia, mungkin tidak bisa melawan salah satunya. Hanya pelindung yang bisa bersaing dengan dua wanita ini. Sofan Chen berdua hanya bisa menahan dua wanita ini. Melihat Master Penasehat Dewa menggelengkan kepalanya, wajah Tiaromu muram. Terus menunda-nunda seperti ini tidak baik untuk mereka. Tiaromu tiba-tiba menatap Linen di kejauhan. Nona Linen, tolong pergilah ke alam semesta 5 dimensi. Linen menatap Tiaromu. Bantai Star Territory. Tiaromu mengangguk. Matanya dingin. Bantai langsung. Jadi mereka harus mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Linen menggelengkan kepalanya. Makhluk hidup alam semesta 5 dimensi tidak membuat kesalahan. Mereka tidak dapat dibunuh. Kamu boleh menggunakan alam semesta 5 dimensi untuk memeras tubuh bencana. Tetapi kamu tidak dapat benar-benar membantai Star Territory 5 dimensi. Wajah Tiaromu menjadi muram. Nona Linen, sekarang ini hidup dan mati di medan perang. Kita harus menggunakan segala cara. Linen menatap langsung ke Tiaromu. Kami adalah pelindung aturan hukum alam semesta. Tugas aturan hukum alam semesta adalah untuk melindungi kedamaian dan ketertiban alam semesta. Bukan untuk membunuh makhluk hidup. Klan Kaisar Abadi secara paksa melindungi pendosa dari tubuh bencana. Jadi mereka harus dihukum. Tetapi makhluk alam semesta 5 dimensi tidak campur tangan dalam hal ini. Bagaimana mungkin mereka bersalah? Wajah Tiaromu agak jelek. Nona Linen, ini perang sekarang. Perang itu sendiri kejam. Tidak boleh berbelas kasih. Kita. Linen tiba-tiba menyela kata-kata Tiaromu. Panglima Tiaromu, perang memang kejam. Tetapi tujuan kita bukan untuk membunuh makhluk, tetapi untuk melindungi kehidupan alam semesta. Agar ada ketertiban di antara alam semesta. Kalau menggunakan cara apapun untuk membunuh makhluk hidup, lalu apa gunanya perlindungan kami? Tiaromu menatap Linen. Bagaimana dengan orang-orang kita? Datang jauh-jauh ke sini. Apakah nyawa kita bukanlah nyawa? Linen menggelengkan kepalanya. Panglima Tiaromu, ketika alam semesta Aula Dewa membantu dinasti Daxing. Dinasti Daxing berjanji jika Aula Dewa memiliki kebutuhan, dinasti Daxing tidak akan pernah menolak. Ada sebab dan akibat. Inilah hutang dinasti Daxing kepada kami. Apalagi kedatangan kalian kali ini juga untuk keuntungan. Bukan semata-mata karena panggilan alam semesta Aula Dewa. Tiaromu terdiam. Suatu ketika alam semesta Aula Dewa membantu dinasti Daxing. Seperti yang dikatakan Linen, tujuan Kaisar Daxing adalah untuk menelan wilayah klan Kaisar Abadi. Linen berbalik dan melihat ke kejauhan. Berkata dengan lembut, Aula Dewa meluncurkan perang untuk melindungi alam semesta. Mencegah orang bertubuh bencana itu hidup. Bukan untuk membunuh makhluk hidup. Panglima Tiaromu, Mileye adalah orang bertubuh bencana. Tapi alam semesta 5 dimensi tidak. Maka alam semesta Aula Dewa hanya akan mengincarnya dan mereka yang membantunya. Alam semesta 5 dimensi tidak menolongnya. Jadi kita tidak akan pergi membantai alam semesta 5 dimensi. Tiaromu memandang Linen. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mengambil inisiatif? Linen berkata, aku pergi ke alam semesta 5 dimensi. Mereka pasti akan mengirim orang untuk menghentikanku. Jadi, tidak ada gunanya. Sekarang, mereka telah meninggalkan alam semesta 9 dimensi.
Kita tidak perlu menyerang alam semesta 9 dimensi secara paksa. Tujuan sudah tercapai. Jadi, serang langsung. Jika tidak, kedua pedang kultivator akan santai nanti. Pertarungan akan semakin tidak menguntungkan bagi kita. Tiaromu terdiam. Dia tetap ingin menggunakan alam semesta 5 dimensi untuk membuat klan Kaisar Abadi khawatir. Karena selama pisau mereka jatuh ke alam semesta 5 dimensi, pasti klan Kaisar Abadi yang tidak bisa diam. Namun, alam semesta Aula Dewa ini tidak mengizinkan. Sialan. Keyakinan terkutuk. Tiaromu menarik napas dalam-dalam dan meraung. Di mana kavaleri dinasti Daxing? Ada. Di belakang mereka. Hampir 60.000 kavaleri meraung serempak. Suaranya seperti guntur musim semi, mengguncang langit berbintang. Tiaromu menunjuk Jordi Dongli di depannya dengan marah sambil berteriak, "Klan Kaisar Abadi, jika kamu menyerahkan satu orang, kamu dapat bertukar nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan terakhir klan Kaisar Abadi." Jordi Dongli terdiam. Di samping, Linen menatap Jordi Dongli. "Jika kamu bersedia menyerahkan orang bertubuh bencana, klan Kaisar Abadi dapat meneruskan warisannya." Jordi Dongli tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ayo bertarung." Tiaromu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke bawah. Kavaleri serang. Serang. Lebih dari 60.000 kavaleri tiba-tiba meraung serempak, lalu menyerang Jordi Dongli di kejauhan. Serangan kavaleri membuat langit berbintang bergetar. Tiba-tiba Jordi Dongli berkata, "Di mana kavaleri darah abadi?" "Ada." Di belakang Jordi Dongli terdengar suara yang menggelegar dan memekakkan telinga. Segera setelah itu, sebongkah besar ruang hampa pecah. Detik berikutnya, lebih dari 1.000 kavaleri darah abadi bergegas menyerang. Jordi Dongli memandangi 60.000 kavaleri yang bergegas di kejauhan. "Bunuh! Bunuh!" Lebih dari 1.000 kavaleri meraung dengan memegang senjata. Detik berikutnya, mereka semua bergegas menyerang. 1.000 melawan 60.000. Bersambung.